Selamat pagi, Pak Andi. Ya, selamat pagi, Bu Meta. Ya, pagi, Pak. Ya, kita bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya bagi kita semua yang memelihara kita dalam kondisi-kondisi yang cukup sulit ini, tapi Tuhan terus memberi kita kesempatan untuk bisa melayani dan menjadi saluran berkat melalui alat-alat seperti Zoom, seperti YouTube, dan radio RMC. Ya, kita doakan supaya semua ini boleh menjadi alat-alat yang dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang mendengarkan. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena Engkaulah Allah kami. Engkaulah pencipta kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberi kami kekuatan dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, pencobaan, kesulitan, penderitaan, atau juga mengalami berbagai kelancaran hidup, kesuksesan, kebahagiaan, apapun yang kami alami, biar kami tetap ingat bahwa hidup kami bergantung mutlak hanya kepada Tuhan saja. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir semua yang akan kami pelajari bersama. Tuhan berkati dan hikmat dari surga kiranya boleh menaungi kami semua untuk makin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Oke, saudara-saudara, kita akan melanjutkan membahas mengenai buku dari John Owen ini. Ya, jadi ini sudah kita bahas sampai sekarang sesi ke-8, membahas mengenai buku pencobaan. Saudara beli buku ini di Momentum, ya, karangan John Owen, dan judulnya adalah Pencobaan. Tentunya mungkin tidak banyak orang yang suka membaca buku seperti ini. Dan banyak orang yang nggak suka mungkin kalau disuruh, ya istilahnya belajar tentang pencobaan. Apalagi untuk mengalami pencobaan. Itu paling nggak suka. Ya, beberapa orang yang pernah komentar dengan saya pada waktu saya masih menjadi pembina mahasiswa. Ada dosen yang mengatakan kepada saya, saya kalau disuruh memilih, ya saya akan pilih hidup yang nyaman, yang enak, yang lancar, yang sukses, tanpa penderitaan, tanpa kesulitan. Ya itulah yang saya mau, dia bilang. Itulah yang saya inginkan. Ya, tapi itu kan keinginan. Dan keinginan itu tidak selalu bisa kita alami sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, banyak keinginan-keinginan kita yang ya istilahnya keinginan yang hanya keinginan saja, tapi kenyataannya tidak terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itulah sehari-hari yang kita jalani dalam kehidupan. Siapa sih yang mau kena COVID-19? Tidak ada yang mau, kan? Saudara dan saya kan juga nggak mau. Apa ada yang berdoa, Tuhan moga-moga saya kena COVID-19? Ada yang doa seperti itu? Ya nggak ada, ya. Itu mungkin dianggap doanya orang gila itu, atau doanya orang frustrasi atau sudah stres sehingga minta COVID-19. Tapi kalau normal-normal kan nggak ada yang suka.
Ya, Tuhan berikanlah saya sakit kanker. Berikanlah saya penderitaan, berikanlah saya kesulitan, berikanlah saya kebangkrutan. Ya, berikanlah saya malapetaka, musibah. Ya, enggak ada yang mau kan. Tapi Alkitab justru berkata kepada saudara dan saya, berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Atau dengan kata lain, berbahagialah orang yang mengalami berbagai macam pencobaan. Berbahagialah. Aneh kan? Ya justru kalau berbahagia mestinya kita minta. Tuhan supaya aku berbahagia, ya berilah aku pencobaan. Berilah aku masalah hidup. Berilah aku musibah. Berilah aku malapetaka. Berilah aku sakit penyakit. Berilah aku macam-macam kesusahan dan sebagainya. Karena kita berkata berbahagialah kalau kamu mengalami berbagai pencobaan. Tetapi ternyata ya saya sudah bahas beberapa kali ya. Ternyata yang namanya pencobaan itu bukan hanya penderitaan. Pencobaan bisa juga merupakan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, ya, kelancaran usaha, prestasi, ya, yang makin lama makin hebat. Itu juga bisa sebagai pencobaan. Karena melalui kesuksesan, keberhasilan, ya, kedudukan yang makin tinggi, itu pencobaan. Karena melalui itu banyak orang yang juga melupakan Tuhan. Dulu waktu sengsara, masih belum punya apa-apa, masih hidupnya sangat sederhana, ya begitu rendah hati orangnya, begitu tulus, ya, dan begitu penuh dengan kesungguhan. Tapi sekarang sudah kaya raya, sudah hebat, kedudukannya tinggi, ya sukses luar biasa, wah dihargai orang, dihormati orang. Wah sekarang kalau dihina sedikit aja sudah marah, ya disinggung udah maki-maki orang. Karena udah terlena dengan kenikmatan duniawi. Nah, itu pencobaan. Maka ada orang yang bilang kita waktu menderita kita dicobai, tapi waktu sukses juga dicobai. Orang kalau miskin juga dicobai, tapi orang kalau kaya raya juga dicobai. Kadang-kadang orang yang miskin, orang yang jatuh miskin maki-maki Tuhan. Tapi orang yang kaya raya jadi sombong dan melupakan Tuhan. Sama-sama buruk di hadapan Allah itu. Tapi ada yang sebaliknya, orang yang jatuh miskin malah dekat sama Tuhan. Dan ada juga orang kaya yang sadar kekayaannya hanya merupakan titipan dan hanya sementara saja di dunia ini. Nah itu belajar luar biasa, itu kaya tapi nggak sombong, kaya tapi sadar semua ini bukan karena saya, semua ini karena Tuhan. Ya, jadi orang kaya pun bisa lupa Tuhan, orang kaya bisa dekat Tuhan, orang miskin bisa lupa Tuhan, orang miskin juga bisa dekat Tuhan. Artinya apa? Artinya kita bisa dekat atau jauh dari Tuhan, itu semua jawabannya adalah semua di tangan Tuhan yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia-Nya. Kita ini semua ada di tangan Tuhan. Semua karena kasih karunia-Nya dan semua karena anugerah-Nya. Tapi memang pada umumnya, ya ini kalau saya bilang pada umumnya, Tuhan tuh melatih saudara dan saya melalui berbagai macam penderitaan. Itu pada umumnya. Tuhan melatih saudara dan saya untuk naik kelas melalui berbagai macam penderitaan dan pencobaan. Nah itu sudah
Ditulis juga di Alkitab bahwa penderitaan itu adalah karunia. Penderitaan itu bukan kutuk. Bagi orang percaya penderitaan itu bukan hukuman. Penderitaan itu adalah karunia. Bagi orang percaya. Oke, saudara, kita lanjutkan pembahasan kita. Saya dulu janji untuk mau membahas lebih tuntas 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Sebelumnya kita akan membaca bahan daripada buku ini. Ya, minta tolong Bu Meta untuk bisa membacakan ya dari halaman 5 dari buku ini, itu bagian bawah di poin B kecil. Halaman 5 B kecil yang judulnya mulai dengan ujian menolong orang percaya untuk semakin mengenal Allah, itu dibaca sampai sampai selesai di halaman 5. Ya, silakan. Ujian menolong orang percaya untuk semakin mengenal Allah. Yang pertama, hanya Allah yang dapat menghindarkan orang percaya dari kejatuhan ke dalam dosa. Sebelum kita dicobai, kita merasa bisa mengatasi pencobaan dengan kekuatan sendiri. Petrus menyangka dia tidak akan pernah menyangkali Tuhannya. Pencobaan menunjukkan kepadanya kenyataan yang sebaliknya. Hal ini ditunjukkan dalam Matius pasal 26 ayat 33 sampai 35 dan juga 69 sampai 75. Poin yang kedua, ketika kita sudah mempelajari kelemahan-kelemahan kita dan kuasa pencobaan, kita siap menemukan kuasa anugerah Allah. Inilah pelajaran berharga yang diajarkan kepada Rasul Paulus melalui duri dalam dagingnya. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Ya, kita kalau membaca ini, saya itu berulang-ulang membaca ini, saya sangat senang ya. Senangnya itu kalimat-kalimatnya ini membukakan siapa kita yang sebenarnya. Ya, contohnya seperti ini tadi di poin pertama itu. Ya. Sebelum kita dicobai, kita merasa bisa mengatasi pencobaan dengan kekuatan sendiri. Ya, saya coba share kalimat ini supaya semua bisa lihat ya. Sebentar. Ini saya blok. Ini kalimatnya ini. Oke. Sebelum kita dicobai, kita merasa bisa mengatasi pencobaan dengan kekuatan sendiri. Jadi ini paradoks ya. Sebetulnya kan pencobaan itu kita tahu juga pencobaan itu untuk membuat kita naik kelas. Tapi untuk naik kelas saya harus sadar saya ini siapa. Nah itu. Orang yang mau dinaikkan kelas oleh Tuhan. Orang itu akan disadarkan pertama-tama siapa dirinya di hadapan Allah. Untuk mengetahui siapa dirinya di hadapan Allah, orang itu juga dibukakan mata rohaninya, yaitu siapakah Allah yang sebenarnya. Maka dua hal ini tidak bisa dipisah. Antara siapa Allah dan siapa diri saya sendiri. Siapa diri kita sendiri. Itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Karena
untuk mengenal diri sendiri, mata rohani saya harus dibuka. Dan untuk membuka mata rohani ini, itu harus pekerjaan Allah dalam hidup saya. Dan Allah mau supaya saudara dan saya di dalam pengenalan yang benar itu juga mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Mengenal Allah yang benar-benar Allah. Bukan Allah yang menurut versi Anda dan saya. Tapi Allah yang menurut Allah. Ya, ini saya sudah pernah bahas di pelajaran-pelajaran lain. Di mata kuliah juga doktrin Allah. Ya, di seminar-seminar tentang Allah yang benar-benar Allah. Ya, Allah yang benar-benar Allah itu Allah yang menurut siapa? Bukan Allah yang menurut saudara dan saya. Allah yang benar-benar Allah adalah Allah yang menurut Allah. Nah, itu sudah tidak bisa ditawar. Itu suatu presupposisi yang nggak bisa diganggu gugat. Bahwa yang mengenal Allah, yang tahu bahwa Allah adalah benar-benar Allah, yang menegaskan siapakah Allah yang benar-benar Allah. Tidak ada yang lain yang bisa menyatakan itu kecuali Allah sendiri. Jangan saudara samakan Allah dengan saya, dengan diri kita masing-masing. Jangan samakan. Kalau kita mengenal diri kita sendiri, itu memang sebetulnya ada benarnya, tapi tidak benar 100%. Ya, ada orang yang bilang, yang mengenal diri saya itu ya saya sendiri. Wah. Ya, melihat orang-orang lain itu tidak ada yang mengenal dia. Yang mengenal saya, siapa saya sebenarnya? Adalah diri saya sendiri. Nah, kalimat itu ada benarnya dibandingkan orang lain mengenal dia, ya dia mengenal dirinya sendiri. Tentunya itu akan lebih jelas ya, siapa dia menurut dirinya sendiri. Tapi itu tidak mutlak. Kenapa saya katakan tidak mutlak? Karena orang mengenal dirinya sendiri itu bisa salah. Nah, itu di kuliah doktrin manusia dan dosa. Saya sudah memaparkan problem yang sangat besar dalam diri manusia. Salah satunya adalah dia tidak mengenal dirinya sendiri. Ya, jadi untuk mengenal dirinya sendiri itu siapa? Manusia harus dicelikkan mata rohaninya. Karena biasanya manusia itu salah menilai dirinya sendiri atau buta di dalam melihat dirinya sendiri. Dia tidak sadar akan dirinya yang sebenarnya. Bahkan bisa terjadi orang lain mengenal dirinya itu lebih baik daripada dia mengenal dirinya sendiri. Ya, orang lain melihat lebih objektif. Dirinya sendiri melihat dirinya adalah secara subjektif. Maka orang lain yang menganalisa dirinya dia secara objektif itu mungkin lebih benar. Nah, tapi ini tidak terjadi pada diri Allah. Karena Allah tidak mungkin salah menilai dirinya sendiri. Ya kan? Apa Allah itu bisa salah di dalam menilai dirinya sendiri? Ya nggak mungkin lah. Masa Allah itu hilaf dan Allah teledor. Dan Allah salah melihat dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Karena Allah itu sempurna. Dan Allah di dalam melihat segala sesuatu. Bukan hanya melihat dirinya sendiri. Melihat segala sesuatu. Melihat dengan benar. Dan tepat 100%. Termasuk melihat Anda sendiri. Bagaimana Allah melihat Anda? Allah melihatnya dengan 100% tepat. Tidak meleset sedikit pun. Karena apa? Karena Allah itu sempurna. Dan Allah itu maha tahu. Tidak ada yang Allah nggak tahu. Maka kalimat ini akan sangat menolong saudara dan saya untuk menyadari bahwa kita bisa mengenal diri kita itu karena anugerah Tuhan. Ya. Dan Petrus itu salah mengenal dirinya sendiri karena dia merasa
Oh, saya akan sanggup setia kepada Tuhan. Saya tidak mungkin menyangkali Tuhan. Biarpun mereka semua menyangkal, saya tidak akan menyangkal. Wah, hebat sekali Petrus. Tapi itu Petrus menunjukkan apa? Petrus yang nggak sadar siapa dirinya. Petrus yang salah mengenal dirinya sendiri. Demikian juga saudara dan saya bisa salah mengenal dirinya sendiri. Kita selalu menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Itu aja sudah salah. Salah menilai. Orang lain itu semua brengsek. Hanya saya yang baik. Nah, itu juga semua sudah salah menilai. Ya, orang lain itu tidak tulus. Yang tulus cuma saya aja. Ya, orang lain itu semua punya motivasi hanya untuk cari keuntungan bagi diri sendiri. Saya paling mau berkorban untuk segala-galanya. Itu semua overestimate ya. Menilai diri sendiri secara berkelebihan. Itu namanya overestimate. Kalau menilai diri secara sangat kurang itu underestimate. Tapi sebetulnya by over, by under itu semua salah. Ya, yang paling tepat menilai siapa Allah yang sebenarnya dan siapa diri kita yang sebenarnya, ya Allah sendiri. Jadi dengan demikian pembentukan Allah bagi saudara dan saya adalah ya Tuhan mau supaya saudara mengenal siapa diri kita yang sebenarnya dan siapa Allah yang sebenarnya. Nah, karena itu dia diizinkan Tuhan atau direncanakan Tuhan supaya digembleng dan supaya Petrus ada naik kelas dan kemajuan, ya Petrus akan mengalami pencobaan. Nah, pencobaannya apa? Ya pencobaannya waktu Tuhan Yesus ditangkap dan Petrus ditanya, apakah kamu muridnya dia? Oh, dia langsung bilang, oh bukan, saya bukan muridnya dia. Sampai 3 kali menyangkal. Baru Petrus pada waktu itu begitu menyangkal ketiga kali, Tuhan Yesus memandang kepada Petrus dan langsung Petrus sedih. Langsung Petrus ya saking sedih dan hancur hatinya. Karena apa? Dia yang tadinya sombong dan hebat, sadar ternyata kekuatanku nggak ada apa-apanya. Ya, jadi itu yang Tuhan mau. Tuhan bukan mau saudara jadi Superman, tapi Tuhan mau saudara mengenal siapa saudara itu. Dan saudara sama sekali bukan Superman. Saudara dan saya adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah, tidak pantas di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan salah mengerti ya, kekristenan itu tidak mengajari Anda untuk Anda menjadi seorang Superman. Kekristenan tidak mengajari Anda untuk Anda menjadi orang yang superpower dan orang hebat. Tidak. Kekristenan mengajarkan kepada Anda dan saya ini bukan apa-apa. Anda dan saya seperti yang saya beberapa kali mengulang masalah ini, yaitu Anda dan saya ini cuma debu. Itu Alkitab bilang, manusia itu hanya debu. Dia ingat bahwa manusia itu hanya debu saja. Ya, dan di kitab Yakobus dikatakan bahwa manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan langsung lenyap. Ya, kitab Petrus juga mengatakan bahwa manusia itu seperti bunga rumput yang umurnya hanya sehari saja, kemudian diinjak-injak orang, mati dan diinjak-injak orang. Itulah manusia. Manusia yang sebetulnya nggak ada apa-apa, tapi seringkali sombong. Seringkali merasa hebat, seringkali merasa luar biasa. Nanti kalau sudah, ya ini banyak terjadi. Orang yang sudah kena COVID-19, apapun yang dia karyakan, kerjakan, semua baru sadar. Semua
lenyap dalam sekejap. Sebetulnya tanpa COVID-19 pun sebetulnya manusia itu seharusnya sudah sadar. Ya, makanya selain COVID-19 juga ada penyakit-penyakit lain sebelumnya. Ya, banyak orang sakit kanker, banyak orang sakit kankernya juga macam-macam, pankreas, ya, kanker paru-paru, kanker hati, liver, ya, dan segala macam kanker. Begitu banyak. Ya. Dan bisa mati kecelakaan, bisa mati dibunuh, dirampok, ya, bisa naik pesawat, jatuh. Ya, bisa bencana alam, tiba-tiba gempa bumi, rumah roboh, mati. Ya, kena tsunami, kena apa? Oh, banyak. Itu sebenarnya sudah peringatan-peringatan yang dari dulu menunjukkan manusia itu semata-mata hanya mampir saja di dunia ini. Dan bukan selama-lamanya membangun kerajaan di dunia ini. Semua akan habis. Ya, saudara kalau mempelajari sejarah aja kan sudah tahu toh. Dulu misalnya kehidupan kaisar-kaisar yang hebat-hebat kuasanya itu, yang luar biasa kekuasaannya kaisar-kaisar itu. Sekarang mana kaisar itu? Kaisar yang berkuasa itu mana? Sudah mati semua. Bahkan kerajaannya juga habis. Mana itu kerajaan Babel? Nggak ada kan sekarang. Mana kerajaan Persia? Ya nggak ada sudah. Ya, mana kerajaan Romawi? Ya nggak ada. Ya, kerajaan Israel bahkan juga nggak ada. Ya, apa? Di mana kehebatan manusia itu? Tuhan tuh mau tunjukkan manusia itu hanya semata-mata bergantung kepada Allah. Oke? Lalu poin yang kedua. Makanya saya senang kalimat-kalimat seperti ini tuh. Kalimat yang boleh dikatakan tuh mengingatkan saudara dan saya. Who am I? Siapa saya? Ya, jangan sombong. Jangan merasa diri hebat. Ya. Lalu yang kedua yang dikatakan ketika kita sudah mempelajari kelemahan-kelemahan kita dan kuasa pencobaan, kita siap menemukan kuasa anugerah Allah. Nah, ini luar biasa sekali. Buku ini menggambarkan pentingnya anugerah Allah. Ya. Ini. Ketika kita sudah mempelajari kelemahan-kelemahan kita dan kuasa penyembahan, kita siap ya menemukan kuasa anugerah Allah. Ini. Dan inilah pelajaran yang berharga yang diajarkan oleh Rasul Paulus melalui duri dalam dagingnya. Jadi Tuhan mau supaya dengan saudara dan saya menyadari kelemahan-kelemahan kita sadar bahwa kalau cuma berhenti di hanya tahu kelemahan-kelemahan saya dan saya akan mati, saya akan lenyap, saya akan habis, semua karya saya pun akan lenyap. Kalau berhenti sampai di situ aja ya berarti hidup itu hanya untuk sia-sia. Tapi Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya untuk sia-sia. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk hidup ada artinya. Dan hidup ada artinya adalah hidup karena anugerah Allah. Only by grace. Itu baru hidup berarti. Tanpa anugerah Allah, semua saudara dan saya orang yang paling mengenaskan. Boleh dikatakan paling kasihan dari seluruh orang di dunia ini adalah orang-orang yang seperti saudara dan saya yang sudah dinyatakan bahwa saudara dan saya ini hanya hidup sementara dan semuanya titipan saja dan kita semua akan mati. Lalu kalau berhenti sampai di situ mati selesai ya sudah habis kita. Sangat kasihan bukan hidup yang seperti itu. Tapi di balik semua itu ada yang namanya anugerah Allah disediakan bagi anak-anaknya.
saudara dan saya. Oke, kembali lagi ke 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 yang kita juga sudah bahas sebagian pada waktu minggu yang lalu. Ya. Tolong bisa dibacakan lagi oleh Bu Meta. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Ini adalah proses pembentukan Tuhan kepada Rasul Paulus supaya dia mengenal dirinya sendiri, mengenal kemampuannya, dan mengenal anugerah Allah. Dan itu yang membuat dia itu akhirnya bertekuk lutut dan tidak bisa menyombongkan diri di hadapan Allah. Atau membusungkan dadanya di hadapan Allah. Nggak bisa. Ya, karena apa ya? Karena kamu sudah sadar kamu itu bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Makanya di sini dikatakan bolak-balik dengan sangat jelas sekali 2 kali di ayat 7 ini Paulus bilang 2 kali, saudara-saudara. 2 kali ngomong apa? 2 kali ngomongnya ini supaya aku jangan meninggikan diri. Ini di kalimat awal, lalu di kalimat akhir diulangi lagi. Saudara lihat ini. Nah, supaya aku jangan meninggikan diri. Di kalimat awal, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, jadi awal dan akhir sama-sama supaya aku jangan meninggikan diri. Lalu bagaimana supaya jangan meninggikan diri? Tuhan kasih duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Ini yang saya sebut sebagai dua sumber yang berkarya sekaligus kepada diri anak Tuhan. 2 sumber yang berkarya sekaligus, yaitu karya Tuhan dan karya iblis terjadi kepada seorang anak Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Jelas iblis ingin merusak dan menghancurkan kehidupan Rasul Paulus. Tapi Tuhan memakai itu justru untuk kebaikan bagi Rasul Paulus. Kebaikannya apa? Ya supaya jangan meninggikan diri. Supaya jangan sombong. Jangan merasa diri hebat. Kasih kelemahan. Kelemahannya apa? Duri dalam daging. Duri dalam daging itu apa? I don't know. Yang pasti nggak enak. Yang pasti membuat Paulus menderita. Yang pasti membuat Paulus tidak sukacita. Membuat Paulus tidak nyaman. Boleh dikata juga tidak bahagia. Gara-gara duri dalam daging. Saudara coba bayangkan orang dapat duri dalam daging. Ya, saudara makan ikan. Lalu ikan yang saudara makan ada durinya. Lalu durinya nancep di tenggorokan Anda. Enak nggak?
Ya, waduh pasti nggak enak. Saya bayangkan aja. Pasti gelisah semua kan. Pasti, itu saya pernah punya ada jemaat yang makan ikan lalu nggak hati-hati, ditelan aja durinya langsung nyanggrok di tenggorokan. Sepertinya ya sakit ya nggak enak. Nggak bisa dibiarin. Nah, akhirnya dia sampai ke dokter untuk dicabut durinya. Dan sampai, waduh, ya setengah operasi juga itu. Nggak enak sekali kan, tersiksa sekali, tapi Tuhan pakai itu. Ya memang ilustrasi tadi duri dalam tenggorokan itu mana bisa bertumbuh Pak, orang kalau dalam duri dalam tenggorokan ya enggak bisa bertumbuh, ya enggak enak semua. Hidupnya kacau semua ya kalau dalam keadaan seperti itu. Ya memang itu hanya ilustrasi saja. Maksudnya saya cuma mau menggambarkan betapa sengsaranya dapat duri dalam daging. Ya, tapi ini kan hanya gambaran penderitaan, gambaran hidup yang susah, yang nggak enak, yang dipakai Tuhan untuk suatu kebaikan, yaitu supaya apa? Jangan menyombongkan diri atau meninggikan diri. Ya berarti sesuatu yang kelihatannya nggak enak, tapi Tuhan pakai itu untuk kebaikan. Demikian juga untuk saudara dan saya, suatu saat kita bisa mengalami musibah, mengalami malapetaka, mengalami pencobaan, mengalami apapun itu bisa terjadi. Tapi satu hal yang saudara perlu tahu yaitu Tuhan pakai semua itu untuk kebaikan saudara dan saya. Ya, dan Paulus dalam menghadapi ini dia sampai minta 3 kali. Ya, di ayat 8 dikatakan tentang hal ini aku sudah 3 kali, ya, 3 kali berseru. 3 kali ini maksudnya 3 masa waktu. Ya, dan ternyata Tuhan tidak menjawab permintaan Rasul Paulus untuk utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, jelas-jelas ini utusan iblis. Ya, dikatakan utusan iblis. Di ayat 7 dikatakan seorang utusan iblis. Itu ayat 7. Ya. Ini seorang utusan iblis. Lalu di ayat 8 supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Jadi ini benar-benar utusan iblis ini bukan bahasa simbolik, bukan, tapi ini benar. Itu pekerjaan iblis. Dan ternyata ini membuktikan ya bahwa iblis menggoda anak Tuhan dengan maksud mau menghancurkan. Dan Tuhan membiarkan anak Tuhan mengalami godaan ini dengan maksud untuk suatu kebaikan. Yaitu apa? Supaya enggak sombong. Setelah supaya enggak sombong, supaya sadar dan kenal dirinya sendiri. Lalu di ayat 9 dikatakan, Tuhan jawab. Ya, setelah minta supaya setannya diusir, Tuhan jawab, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, jadi Tuhan mau menunjukkan apa? Menunjukkan manusia itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Jangan sombong, jangan mengandalkan kehebatan diri, tapi andalkanlah Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu diajar untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Sadarlah bahwa kamu itu manusia itu adalah lemah. Jadi dengan kelemahan itu sadarlah kamu jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan. Sudah, itu poinnya sederhana sebetulnya. Masalahnya manusia selalu merasa dirinya kuat. Selalu merasa dirinya pinter, selalu merasa dirinya sanggup, selalu merasa dirinya bisa. Nanti kalau Tuhan sudah buat KO, baru nyerah, baru sadar saya nggak bisa apa-apa.
Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya pasti habis. Nah, ini poin yang paling penting dalam hidup saudara dan saya mengeluarkan satu kesimpulan atau statement. Kalau bukan Tuhan memberikan anugerah, saya pasti sudah hancur binasa. Itu yang Tuhan mau. Sadarlah bahwa dalam hidupmu itu kamu bisa terjadi seperti sekarang ini, itu karena anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah, saudara akan habis. Only by grace. Atau grace alone. Sangat bagus sekali. Dan ada nyanyian yang berjudul Amazing Grace. Anugerah Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Oke, sehingga dengan kesadaran ini Rasul Paulus malah sekarang berbalik. Dia bilang, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, bermegah atas kelemahanku. Biasanya orang bermegah atas prestasinya, kehebatannya, keluar biasaannya, keberhasilannya, kesuksesannya, kekayaannya. Nah, itu dia bermegah atas itu. Tapi Paulus justru punya kemegahan yang lain dari yang lain. Bahkan dia mengatakan bahwa aku bermegah atas kelemahanku. Bukan atas kekuatanku atau kehebatanku, prestasiku, kedudukanku, keuanganku, kekayaanku, keberhasilanku, dan sebagainya. Tidak. Atas kelemahanku. Makanya saya pernah mengeluarkan statement, orang Kristen kalau tidak sadar siapa dirinya di hadapan Allah, tidak sadar bahwa dia adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tapi tetap sombong, dia itu nggak ngerti Kristen. Ya, nggak ngerti Kristen dia itu. Selalu pamer kehebatannya, pamer kekuasaannya, pamer keberhasilannya, pamer uangnya, pamer kalau dia kaya, pamer kalau dia sanggup ini, sanggup itu. Semua dipamerkan. Nanti kalau sudah kena stroke, baru ngomong aja nggak bisa, baru sadar. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Ngomong aja udah nggak bisa itu. Ya, apalagi yang lain-lain sudah nggak bisa semua sudah. Ya, saya selalu seringkali melihat ya orang yang sudah kena stroke seperti itu, bisanya cuma satu, apa? Menangis. Menangis. Bukan saya ngomong ini untuk menertawakan mereka, enggak. Mungkin nanti saya juga akan mengalami itu. Suatu saat kalau Tuhan izinkan saya kena stroke, saya mungkin juga cuma bisa menangis. Dan saya juga menyesali mungkin kesombongan saya, kehebatan saya, prestasi saya, atau dosa-dosa saya yang dimana saya merasa diri saya hebat, luar biasa, suka menghakimi orang dan sebagainya. Saya mungkin mengeluarkan air mata lalu saya sadar siapa diriku yang sebenarnya di hadapan Allah. Aku bukan apa-apa. Semua hanya only by grace. Nah itu. Begitu Rasul Paulus ngerti maksud Allah yang hebat dan luar biasa itu untuk mendidik dan menggembleng dia, malah sekarang Rasul Paulus punya permintaan yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Makanya Rasul Paulus akhirnya mengeluarkan statement ini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya ya Rasul Paulus tidak lagi mengandalkan dirinya dan kehebatannya, kepandaiannya, kekuasaannya, tapi dia hanya mau bernaung di bawah kuasa Kristus.
Ayat 10 lebih ditegaskan lagi, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Semua karena Kristus, bukan karena ambisi pribadi loh ya. Ada orang yang mau disiksa, ada orang yang mau sukar, ada orang yang mau dianiaya. Demi ambisi pribadiku akan tercapai. Tapi ini bukan demi ambisi pribadimu, ini bukan demi kamu mendewa-dewakan Kristus. Karena banyak orang yang memberhalakan Kristus dan mendewa-dewakan Kristus dan menyembah Kristus dengan motivasi yang nggak benar. Ya, menyembah Kristus buat apa? Buat saya kaya. Menyembah Kristus buat apa? Buat saya sembuh dari penyakit. Menyembah Kristus buat apa? Buat saya sukses. Ya, ternyata menyembahnya itu ada udang di balik batunya. Ya. Tapi Paulus bilang, aku enggak. Aku bukan mau itu. Aku hanya disadarkan bahwa hidupku semata-mata bergantung kepada Allah. Karena itu ditutup dalam kalimat Paulus di ayat 10 paling bawah. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya apa? Bukan berarti Paulus, jadi kuat ya Paulus. Bukan. Maksudnya aku kuat itu, kekuatanku adalah kekuatan yang berasal dari Allah dan bukan dari diriku. Aku ini enggak ada apa-apa. Makanya saya pernah bilang kan di satanologi, bukan kita yang kuat menghadapi kuasa iblis dan mengalahkan kuasa iblis. Salah besar. Yang kuat dan bisa mengalahkan iblis adalah hanya Allah saja dan bukan saudara dan saya. Amat sangat salah kalau saudara merasa saya sanggup melawan iblis. Siapa kamu? Itu kita sangat bodoh sekali kalau kita punya kesimpulan seperti itu. Oke? Saya berhenti sampai di sini. Sharing saya. Dan mungkin kalau ada yang mau bertanya, ada yang nggak jelas, atau ada yang mau menanggapi, ada yang mau sharing, silakan. Ya, ada pertanyaan Pak Andi dari Pak Eli ya. Saya bacakan. Pencobaan yang sangat tipis adalah terjebak rasa hormat dalam relasi dengan sesama yang sudah akrab, di mana teman kita terpeleset dalam suatu kata, suatu pemikiran, suatu tindakan, dan kita masuk dalam pencobaan rasa sungkan. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana memenangkan jebakan pencobaan yang pencobaan itu akan berkata, diam saja, nanti kamu akan tidak enak, akan membuat dia tersinggung dan marah, dan dia akan berkata, siapa kamu? Walaupun dalam hatinya saja. Dia akan juga memusuhimu. Bukankah semua kesalahan itu akan sangat fatal jika teman kita itu adalah seorang vikaris atau evangelis, bahkan teman kita adalah seorang pendeta? Bagaimana Pak jika kita menemukan hal demikian? Terima kasih. Silakan Pak Andi. Ya. Ya, ini masalah praktek sehari-hari kalau kita menjumpai teman kita yang ada kelemahan, kekurangan, atau kesalahan. Bagaimana kita mengingatkan dia atau menegur dia, apalagi kalau dia vikaris atau pendeta atau ya, tapi nanti kita takut dia marah, sungkan dan sebagainya. Ada banyak pertimbangan di situ. Saya tidak bisa merumuskan karena ini masalah etika dan masalah pendekatan. Ya, pertimbangannya banyak. Misalnya, apakah harus saya yang memberi peringatan? Mungkin orang lain yang lebih senior, yang lebih bisa didengar oleh dia. Kalau saya, misalnya saya lebih rendah dari dia, atau lebih muda, atau apa, kedudukannya juga saya tidak terlalu berarti bagi dia. Saya lalu negur dia atau mengingatkan dia.
Ya mungkin kurang efektif, kurang bagus, kurang tepat. Tapi ini tidak bisa dirumuskan. Jadi saya nggak bisa bilang yang pasti yang benar A atau B atau C atau D. Karena Alkitab juga banyak contoh peneguran dan siapa yang menegur dan siapa yang mengingatkan itu bisa dari golongan bawah, bisa dari golongan yang sejajar, ada yang golongan yang dari atas. Contoh misalnya, siapa yang dipakai Tuhan mengingatkan Daud? Nabi Natan. Oh, itu jelas posisinya di atas Daud. Kalau yang mengingatkan Daud itu panglimanya mungkin ya. Daud pasti bilang, lu siapa lu? Gak usah ikut-ikut. Mungkin gitu. Tapi lucunya pernah terjadi peristiwa Naaman. Ya tahu kan Naaman ya. Panglima Raja bangsa Babel atau Persia saya lupa. Nah itu Naaman lalu disuruh menenggelamkan dirinya di sungai ya oleh Eli ya. Nabi Elia ya. Elisa ya. Suruh nenggelamkan di sungai. Langsung marah itu Naaman. Gila. Gua ini siapa disuruh nenggelam di sungai yang kotor ini. Menjijikkan ya toh. Lalu dia sudah mau pulang aja, dia sudah gengsi. Ternyata apa? Pesuruhnya ya bukan stafnya dia, bukan, ini pesuruh orang yang sudah istilahnya kelasnya amat sangat rendah di mata Naaman. Lalu bisa ngasih nasihat sama Naaman ya. Ya dicoba aja loh Tuhan, siapa tahu benar. Kalau mandi di sungai cuma mencelup aja kan enggak terlalu sulit. Ya dicoba aja lah, siapa tahu ya. Nah, ini cuma dari orang bawahan yang nggak ada artinya, tapi ternyata Naaman mau dengar. Nah, jadi enggak ada rumusan ya. Ini harus begini, harus begini. Yang bagi saya sih mungkin yang perlu adalah minta hikmat Tuhan, minta waktunya Tuhan, minta bijaksananya Tuhan. Tapi mungkin juga Tuhan tidak mau pakai saya. Mungkin Tuhan mau pakai orang lain untuk menegur dia. Atau sarana-sarana lain. Ya, melalui khotbah orang lain atau melalui buku atau melalui pelajaran seperti kelas setris atau apa ya mungkin. Semua bisa dipakai Tuhan untuk menyadarkan orang. Jadi tidak harus saya yang menjadi pahlawan untuk mengingatkan dia. Dan jangan juga merasa bersalah kalau saya tidak bisa menasihati dia atau saya tidak berhasil menasihati dia. Saya lalu merasa bersalah dan saya merasa itu tanggung jawab saya. Ya belum tentu itu adalah kamu yang diminta Tuhan untuk menjadi penasehatnya. Ya itu jawaban dari saya. Ya, baik Pak Andi. Ini kita akan tutup atau masih ada bisa satu pertanyaan lagi, Pak Andi? Ya, satu lagi boleh. Silakan kalau di Zoom ini ada yang akan berkomentar, berikan pernyataan atau juga bertanya. Ada Pak Endar. Oh, di sini Bulani dan juga Ibu Priscilla. Ya, boleh Pak. Sebentar Pak. Ya, pencobaan itu ini yang dulu kan saya nggak ngerti ya Pak, dalam agama Kristen segala apa. Justru dalam masalah yang sulit, jadi masalah segala aspek kehidupan kita, apalagi kita masih muda lah ya, kita 30-an, 40-an gitu ya. Nah, itu masalah sulit sekali. Nah, itu pencobaan itu jadi sekarang sih saya bersyukur ya, ada masalah yang berat-berat ya, masalah hidup mati, masalah keuangan, masalah caci maki, masalah kita menurut kita benar, yang umum aja yang benar tapi disalahkan gitu loh ya. Jadi
masalah problem banyak lah. Biasa kalau orang nikah itu menurut saya 5 tahun atau sesudahnya 3 tahun, masalah kan banyak sekali. Kita berkeluarga itu keluarga besar dan kita tambah lagi keluarga besar lagi. Jadi problem kan yang luar biasa banyak. Dan kita juga saya kan waktu itu kan belum bertobat sungguh-sungguh lah ya. Dan kita juga keluarga yang ambaradul, banyak yang ada Buddha, yang ada Islam, yang ada Kristen gitu. Kristen juga macam-macam gitu ya. Jadi ya perang dunia lah gitu. Tapi waktu masih muda, terus terang Pak, saya sudah angkat tangan gitu. Aduh, gua bunuh diri juga deh katanya gitu ya. Saya tuh udah kepengen gimana ya, mau lepas dari dunia. Jadi saya pikir kalau mati kan enak, tinggal tidur aja gitu loh. Jadi tidur istirahat gitu ya. Tapi nggak tahu mati nanti mau kemana, belum tahu ya Pak, belum bertobat, belum ngerti. Jadi maka itu saya keliling-keliling gereja yang dulu sampai saya kemana, saya kan nggak ngerti Pak. Saya masuk sini, masuk sana, masuk sini. Yang penting mau menenangkan hati. Terus saya ke karismatik juga, saya senang Pak. Saya senang pulang. Waduh, haleluya, haleluya lah ya. Lama-lama haleluya sama Alkitab. Ini saya pribadi ya loh. Bukannya saya bilang karismatik semuanya reform semuanya bagus, enggak ya. Enggak semuanya. Nah, maka itu saya kepentok masuk. Ada KKR apa sih? Saya bilang gitu, nggak ngerti kan teman. Bagus. Apa sih pendeta Stephen Tong? Siapa itu pendeta? Pokoknya pendeta siapa, gue masuk aja deh. Gitu. Saya masuk aja deh. Waktu itu di Istora, ya kan? KKR aja nggak ngerti ya. Saya udah ke Yusuf Roni sibuk. Saya ke kata teman saya ada gembongnya ketuanya Saksi Yahwa. Udah, lu ke gua aja, nanti gua ajarin semuanya. Iya, nanti kapan-kapan deh gitu. Jadi dikasih buku-buku Saksi Yahwa, dikasih ke karismatik, kayak apa. Terus Dokter Stephen Tong kan aku nggak ngerti, masuk aja sendirian Pak. Pulang kerja, pulang malam. Nah, pulang malam kan kita punya bayi, punya apa, kadang-kadang pulang ya pergi pagi, pulang malam, kerja jauh, pulang-pulang kayak neraka lagi Pak. Jadi kita berantem sama suami istri kan. Sepertinya saya tuh nggak ngerawat rumah tangga gitu loh. Ya. Terus saya ke psikolog. Aduh, saya nih jiwanya lagi begini nih ya. Tapi punya anak, ada keluarga, tapi saya juga mau menenangkan sama mau cari Tuhan gimana, Tuhan yang mana nggak tahu gitu loh. Jadi nggak ngerti mau kemana gitu loh. Ke sini mertua, ke sini, waduh udah kacau balau. Pokoknya itu menurut saya tuh udahlah. Saya kalau anak seperti Meta gitu kan masih muda, udah mau jalan pintas saja Pak. Saya pikir ya mati kan enak, tinggal tidur. Ya Bu, ini waktunya udah mau habis Bu. Ya oke. Singkat. Oke. Nah, jadi sesudah kepentok, terus saya belajar firman. Kenapa sekarang saya bilang bukannya apa-apa ya, pendeta Tong itu kata orang, katanya mau sombong sama pendeta itu segala apa. Gua nggak ngerti, pokoknya gua masuk aja gitu ya, ya kan. Nah, udah masuk gitu Pak. Nah, saya bilang justru dia yang memberikan yang bagus, memberikan kita mau belajar firman, gitu. Jadi bukannya khotbahnya yang menyenangkan, bukannya khotbahnya apa, ya itu kita kenapa ibu-ibu yang sekarang juga iya ya kita kepentok sini ya, jadi kita rajin ya belajar firman. Nah itu yang saya bilang bagus, guru yang bagus, pendeta yang bagus itu aja Pak. Ya saya sekarang ini bersyukur banget, bersyukur banget. Jadi ada kita umur 54 juga semuanya bilang dokter saya akan meninggal ke dalam sakit yang parah gitu loh. Dan di Indonesia nggak ada keliling-keliling dokter. Waduh, lu mati dah katanya. Ini nggak ada dokternya gitu.
Ya, keuangan nggak ada, kita mau jual rumah segala macem gitu loh. Udahlah problemnya udah. Tapi sekarang, oh itu anugerah Tuhan, kita diberikan pencobaan yang luar biasa. Saya bersyukur gitu ya. Nah, jadi yang mendatangkan. Nah, terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih kesaksiannya. Kita bersyukur ya, Bu Lani boleh mengalami pertumbuhan dan juga mengenal firman yang benar ya. Sudah keliling kemana-mana tapi akhirnya Tuhan menghantar Ibu Lani ke jalan yang benar. Ini semua menunjukkan kembali kepada anugerah Tuhan. Ya, Pandi. Ya Bu, ini waktunya sudah habis Bu. Ya, sedikit saja. Saya mau nanya saja, kalau anak lagi ikut ujian, anak lagi ikut ujian ini terus dia lagi stres, dia menyalahkan diri. Apakah juga itu adalah suatu pencobaan bagi dia? Mungkin Tuhan mau ajar dia atau gimana Pak gitu? Terus bagaimana saya menahan hati dia Pak? Bahwa itu juga anugerah begitu. Iya, bilang aja ujian itu untuk menguji kita supaya naik kelas, ya toh. Jadi jangan putus asa, jangan menggerutu ya. Nanti semua orang akan mengalami seperti itu. Jadi justru harus lebih giat lagi, jangan putus asa ya. Pengharapan ke depan masih begitu besar. Ya, iya, itu, berarti Bu. itu juga satu anugerah ya Pak yang Tuhan kasih. Iya, pasti. Iya. Oke. Oke. Makasih Pak. Ibu, nanti saya telepon Bu. Ibu telepon saya aja ya. Itu sama dengan anak saya. Ya, nanti anak saya sama ya. Nomor teleponnya Ibu saya nggak tahu. Nomor teleponnya berapa, Bu? 08 78. Bentar, Bu. Nanti 0878 nolnya 3 kali 32977. 329 77. Satu lagi saya ulangi ya Bu, 0878 ya. Oh ya, makasih. 32977. Sorry ya Pak Andi ya. Ya, oke. Satu lagi 0813 176 0813 176 176 satunya 3 kali 55. Satunya 3 kali 55. Oke, 081317611155. Ya. Makasih Bu. Ya, nanti itu mirip banget sama anak saya ya. Ya, oke. Ya, oke, kita tutup ya. Kita akan tutup di dalam doa ya Pak Andi. Ya. Mari kita berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu, terima kasih karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih karena kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan melalui wadah di RMC Radio. Tuhan berkati semuanya ini supaya kami juga terus boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk segala pencobaan yang kami alami. Karena setiap kali pencobaan itu terjadi, Tuhan punya maksud yang baik dan indah bagi kami semua, supaya kami mengenal diri kami sendiri, siapakah kami, dan supaya kami juga makin mengenal Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami serahkan untuk siaran di Radio RMC, supaya Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Pak Andi.
Selamat pagi. Terima kasih Meta, Bu Meta. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Bu Pak Meta. Endarto.